Bayangkan sebuah pabrik. Mesin-mesin berdengung dengan rapi, lengan-lengan robot bergerak dengan tepat dan cepat, melebihi kecepatan tangan manusia. Pabrik gelap ini disebut demikian karena bisa beroperasi dalam kegelapan total, berada di garis depan era baru manufaktur. Deretan lengan robot bekerja tanpa lelah, dipandu oleh algoritma canggih dan kecerdasan buatan. Ban berjalan mengantar komponen dan mengangkut produk, jadi dengan efisiensi yang luar biasa. Inilah masa depan manufaktur, lebih bersih, lebih cepat, dan lebih efisien dari sebelumnya. Menghadapi tenaga kerja yang menyusut dan biaya tenaga kerja yang meningkat, Tiongkok melihat otomatisasi sebagai kunci untuk mempertahankan dominasinya di bidang manufaktur. Pemerintah telah menggelontorkan miliaran dana untuk penelitian dan pengembangan, mendorong ekosistem perusahaan robotika dan startup AI yang dinamis. Inisiatif Made in China 2025 bertujuan untuk menjadikan Tiongkok sebagai pemimpin global dalam manufaktur canggih. Tiongkok sekarang menjadi pasar robot industri terbesar di dunia, terhitung lebih dari sepertiga penjualan global. Dorongan tanpa henti menuju otomatisasi ini mengubah lanskap manufaktur Tiongkok. Pabrik gelap ini, yang dioperasikan oleh Shenzhen Everwind Precision Technology, beroperasi 24 jam sehari, hanya dengan segelintir teknisi manusia. Sebagian besar tugas dilakukan oleh robot, mulai dari merakit komponen, hingga mengemas produk jadi. Kendaraan otomatis bernavigasi di lantai pabrik, mengirimkan material, dan mengangkut barang dengan presisi. Pabrik ini telah mengalami peningkatan produktivitas 3 kali lipat, dan tingkat cacat menurun drastis sejak menerapkan otomatisasi. Tenaga kerja telah berkurang hingga 90%, dengan karyawan yang tersisa fokus pada pemantauan dan pemeliharaan robot. Kemajuan dalam otomatisasi menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap tenaga kerja. Karena robot menjadi lebih mumpuni, banyak yang takut akan hilangnya pekerjaan secara luas dan kerusuhan sosial. Munculnya otomatisasi sudah memengaruhi pasar tenaga kerja, terutama di bidang manufaktur. Namun otomatisasi juga menciptakan peluang baru di bidang-bidang seperti teknik robotika, pengembangan perangkat lunak, dan analitik data. Otomatisasi dapat membebaskan pekerja manusia dari tugas yang berulang dan berbahaya, memungkinkan mereka untuk fokus pada pekerjaan yang lebih kreatif. Para pembuat kebijakan harus mengelola transisi ini secara efektif, memastikan para pekerja memiliki keterampilan dan pelatihan yang mereka butuhkan. Investasi yang signifikan dalam program pendidikan dan pelatihan ulang sangat penting. Kemajuan pesat Tiongkok dalam otomatisasi tidak luput dari perhatian seluruh dunia. Negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Jerman berada di garis depan perlombaan otomatisasi ini. Amerika Serikat melakukan investasi yang signifikan untuk mengejar ketinggalan, dengan fokus pada otomatisasi dan teknologi manufaktur canggih. Uni Eropa juga berinvestasi besar-besaran dalam robotika dan AI, khususnya robot kolaboratif yang dirancang untuk bekerja bersama pekerja manusia. Pemenang dalam perlombaan ini adalah mereka yang berinvestasi dalam pendidikan, pelatihan, dan inovasi. Munculnya otomatisasi mengubah sifat pekerjaan, menuntut keterampilan dan pengetahuan baru. Pekerjaan manufaktur tradisional digantikan oleh peran yang membutuhkan kemampuan teknis dan kemampuan memecahkan masalah. Sistem pendidikan perlu berkembang, berfokus pada pemikiran kritis, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Pendidikan STEM harus diprioritaskan, membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil di dunia yang digerakkan oleh teknologi. Pemerintah dan bisnis harus berkolaborasi untuk menyediakan peluang pelatihan ulang bagi pekerja yang tergusur oleh otomatisasi. Berinvestasi dalam program peningkatan keterampilan akan sangat penting dalam mengurangi dampak negatif otomatisasi. Kita berdiri di puncak revolusi industri baru yang didorong oleh otomatisasi dan AI. Munculnya pabrik tanpa manusia hanyalah salah satu manifestasi dari transformasi ini. Tantangan yang ditimbulkan oleh era baru ini tidak dapat disangkal, tetapi begitu pula peluangnya. Kita harus beradaptasi, mempelajari keterampilan baru,
dan merangkul inovasi untuk membentuk masa depan di mana teknologi melayani umat manusia. Pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan arah sejarah manusia untuk generasi yang akan datang.